Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Nur Fadila Mursali dari kelas 1C jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Ameng Gorontalo. Nah, saya akan menjelaskan tentang mempelajari fungsi dan contoh sikap dalam kehidupan individu terkait Pancasila. Guys, kata Pancasila memang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Nah, pada intinya, Pancasila merupakan dasar negara bangsa Indonesia. Namun, Pancasila bukanlah sekedar kata-kata dalam konstitusi, tetapi juga merupakan prinsip dan pedoman bagi setiap warga negara dalam menjalani kehidupan. Ada banyak nilai yang terkandung dalam Pancasila, antara lain nilai gotong royong, keadilan sosial, dan persatuan. Untuk lebih lanjut, mari kita bahas satu persatu fungsi dan contoh sikap dalam kehidupan individu terkait Pancasila. Dalam sila pertama dari Pancasila menegaskan pentingnya ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan manusia. Hal ini mencerminkan sikap warga negara Indonesia untuk beriman dan bertakwa pada Tuhan sesuai dengan keyakinan dan agama yang mereka anut. Nah, contoh sikap yang harusnya kita tunjukkan sebagai warga Indonesia, yang pertama, hormati kebebasan satu sama lain untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, jangan menajiskan agama, misalnya merusak tempat ibadah. Yang ketiga, meningkatkan keharmonisan antar kelompok agama. Yang keempat, meningkatkan kerjasama dan gotong royong antar umat beragama. Yang kelima, bersikap toleran terhadap pemeluk agama lain. Selanjutnya, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga harus saling bersimpati satu sama lain. Nah, contoh sikap yang mencerminkan prinsip ini, yang pertama, memperlakukan manusia sesuai kehormatan dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, jangan melakukan kejahatan kepada orang lain. Yang ketiga, membantu orang-orang yang berada dalam kesusahan. Nah guys, jika kita berhasil menanamkan prinsip kedua ini dalam diri kita, maka kita akan mendapatkan beberapa manfaat. Dua di antaranya, yang pertama, toleransi terhadap perbedaan ras, etnis, bahkan agama lain. Yang kedua, dapat melindungi hak asasi manusia dan pengembangan sikap saling menghormati. Selanjutnya dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Secara sederhana, yang berarti sebagai kesatuan keberagaman Indonesia. Nah, contoh sikap yang dapat kita tunjukkan, yang pertama, penuh rasa bangga dan cinta kepada tanah air, bangsa, dan negara. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, membangun hubungan baik dengan orang-orang dari semua kelompok etnis di seluruh negeri ini, atau orang-orang terdekat kita. Yang keempat, menjaga kesatuan dan kesatuan Indonesia. Yang kelima, mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Kemudian sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila ini berkaitan dengan perilaku manusia untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Contoh sikap yang mencerminkan sila keempat, yang pertama, menghargai musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, ikut serta dalam pemilihan umum, presiden, dan kepala negara. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kelima, saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam sila ini menegaskan bahwa pentingnya mengutamakan keadilan sosial dalam pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia. Sila kelima ini berkaitan dengan perilaku kita dalam bersikap adil kepada semua orang. Nah, contoh sikap yang dapat kita tunjukkan, yang pertama, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Yang ketiga, melakukan kegiatan untuk mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial. Yang kelima, menghormati hak-hak orang lain. Makan gudeg di kota Jogja, habis makan main bola, satukan jiwa dan raga demi mengamalkan Pancasila. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.